Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan singkat pada hari ini yang diberikan oleh saya, Father Stanley William Matakim. Semoga melalui pembacaan dan renungan singkat ini kehidupan kita lebih diberkati dan kita akan melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen Katolik dengan menyebarkan kasih Yesus kepada semua orang. Dan marilah kita membenarkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kehidupan kita lebih diberkati dan berkat ini kita kongsikan kepada siapa sahaja yang kita temui pada hari ini. Selamat mendengar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, tema bagi renungan singkat kita pada hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Jika kita membaca atau mendengar Injil hari ini, kita mungkin tidak bersetuju dengan tindakan pelayan ataupun bendahara yang tidak jujur itu. Namun, ada sesuatu yang Yesus ingin kita pelajari daripadanya. Bendahara itu tahu bahwa ia akan kehilangan pekerjaannya. Oleh itu,
Tanpa membuang waktu, dia pergi untuk memastikan bahwa dia akan dapat bertahan dan menjalani kehidupan yang dia inginkan. Karena sekiranya dia dibuang kerja, dia tidak dapat atau tidak tahu untuk melakukan apa-apa. Untuk menggali lubang pun dia tidak kuat, apatah lagi untuk mengemis, dia berasa begitu malu. Jadi saudara dan saudari, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Inilah yang kita dengar di dalam Injil pada hari ini. Jadi, sebagai anak dunia ini, bendahara yang tidak jujur itu mengambil tindakan yang perlu untuk menuai keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak terang? Sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita mengambil langkah untuk mengikuti Kristus dan menghidupi nilai-nilai Injil? Terlalu mudah untuk kita terperangkap dengan kesibukan sehingga kita lupa untuk menjalani kehidupan Kristen yang proaktif. Jadi, saudara dan saudari, hari ini merupakan peluang yang baru untuk hidup dengan baik, untuk hidup seperti anak-anak Tuhan yang melakukan tanggung jawab kita dengan menyebarkan kasih-Nya dengan penuh keazaman untuk benar-benar menjadi anak-anak terang. Jadi, marilah kita melakukan apa yang diamanahkan kepada kita oleh Kristus untuk mengongsikan cinta kasih-Nya. Jadi sebagai renungan pribadi kita pada hari ini, kita harus bertanya dalam diri kita, bagaimanakah kita dapat hidup sebagai anak terang dan juga sebagai pengikut Kristus. Amin.